welcome back to my channel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like video ini. Untuk mendapatkan video yang sesuai minat kalian, kalian klik kanan pada profil ini, kemudian pilih open link in new tab, kemudian kalian pilih yang namanya playlist. Silahkan dipilih playlist yang sesuai minat kalian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menginstal aplikasi KineMaster dan bagaimana cara menggunakan aplikasi KineMaster. Sebelumnya, bagi yang belum mempunyai file KineMasternya, APK-nya, silahkan nanti di-download di link deskripsi di video di bawah ini ya. Nah, nanti saya akan sertakan linknya di situ, silahkan nanti di download saja. Kemudian kalau nanti sudah di download, maka kita akan lanjut install ya. Kita buka, biasanya kalau di download itu biasanya dibukanya ada di unduhan ya. Kita pilih di file manager, kemudian kalian buka di yang namanya unduhan ya, atau biasanya yang terbaru ya. Kalau tidak ada di tampilan di sini, berarti kita pilih yang unduhan ya. Nah, kita cari juga. Kalau masih tidak ada juga yang namanya KineMaster tadi ya, kita balik lagi, kita pilih di APK ya. Nah, di sini ada KineMaster ya. Nah, ini KineMasternya ya. Kalau ada yang tulisannya seperti ini, KineMaster Premium 488, ini nanti kalian pilih saja ya. Pilih saja, kemudian kita proses install ya. Nanti ketika diinstal ada notifikasi izinkan saja, kemudian kalau ada dari sumber lainnya kalian perbolehkan saja ya. Oke, nah ini saya coba install ya. Nanti kalau ada perizinan silahkan diizinkan saja ya. Nanti kalau sudah perizinannya selesai, kemudian instalasi sudah selesai, maka dia akan bisa dibuka ya. Nah, ini proses untuk memindai, kemudian nanti bisa dibuka. Oke, setelah KineMasternya kita buka ya, maka di sini ada tulisan yang namanya izinkan. Ini kita pilih izinkan saja, kemudian kita izinkan. Nah, yang ini kita pilih remind me later ya, remind me later. Nah, yang ini batalkan saja, batalkan saja. Nah, kemudian di bagian sini ya, di bagian ini ada tanda plus ya. Kemungkinan nanti kalau kalian belum pernah membuat file videonya, kemungkinan ada di tengah sini ya, tanda plusnya ya. Nanti silahkan ditekan saja tanda plusnya. Kemudian nah, ini namanya aspek rasio. Ini aspek rasio ini berfungsi dari lebar video tersebut. Nah, ini kalau video yang bentuknya persegi panjang ke samping, maka dia bentuknya 16:9 yang kita pilih yang ini ya. Kalau misalnya kita video dari HP yang bentuknya tegak seperti itu, pilihnya 9:16 ya. Ini karena saya bentuknya yang agak panjang, saya mau buat ya, maka saya pilih yang 16:9 ini ya. Oke, kemudian untuk menambahkan video atau gambar, kalian pilih di file media ya, file media, kemudian pilih di di sini tinggal dipilih saja di mana letak dari video atau gambar kalian ya. Ini saya coba masukkan ya, saya coba masukkan dari kamera misalnya. Saya coba masukkan beberapa video, beberapa gambar, dan kemudian saya masukkan juga beberapa video ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ya, ini sudah saya masukkan tadi, saya tekan yang itu tadi, kemudian sudah selesai ya. Nah, ini untuk menggesernya kalian geser-geser saja ya. Ini geser-gesernya ya, geser-geser saja. Kemudian untuk memainkan atau menghentikannya, tekan yang ini ya, play ini ya. Nah, ini pause, kemudian play lagi seperti itu ya. Jadi untuk ke kanan ke kirinya bisa seperti itu ya. Tuh. Oke, kemudian memasukkan video sudah, memasukkan gambar sudah. Sekarang kita akan coba untuk memotong ya. Nah, untuk
durasi dari gambar itu bisa kita perkecilkan, bisa kita perbesar ya. Caranya bagaimana? Dengan kita klik dulu seperti ini, kemudian nanti ada kuning-kuningnya di sini. Nah, ini bisa kita klik saja ya, bisa kita tekan saja, kemudian kita geser. Nah, ini durasinya akan, kalau ke kanan dia nambah, berarti kalau ke kiri dia berkurang durasinya. Ini ada detik-detiknya, 2 detik, 3 detik, seperti itu ya. Oke. Nah, ini kalau dia bentuknya gambar ya. Tapi kalau dia bentuknya video, nah ini bentuknya video kan. Nah, kalau dia bentuknya video seperti ini, maka kita cara mengecilkannya adalah, ini bisa ditarik juga sebenarnya ya. Tapi seandainya kalian mau memotongnya, bisa pakai potong ini ya. Tuh, bisa pakai tanda pangkas itu ya di bagian sini ya. Nih, bisa dipangkas ya. Nah, misalnya itu mau dipangkas, misalnya yang sini kita pangkas di tengah ya, bagi di playhead. Nah, ini jadi yang ini kita, yang ini tadi kan nyatu, jadi kita bagi 2 ya. Kalau yang ini mau kita hapus bisa ya, yang ini kemudian kita pilih ini, hapus yang ini ya, tanda kotak sampah ini. Nah, itu caranya menghapus ya. Kita coba ya. Nah, maka dia akan terhapus ya. Ini edisi. Oke, nah itu cara untuk memotong dan menghapus ya. Memotong dan menghapus. Berarti kalau misalnya mau memotong yang sebelah kanan sini, kalian bisa gunakan yang ini, bisa ya. Tuh, kalian tarik seperti itu bisa. Kayak gini bisa juga ya, mau yang ujung atau yang pangkal ya. Tapi kalau saya mau membagi, bisa menggunakan gunting tadi ya. Nah, yang ini ya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membesar atau mengecilkan dari gambar atau gambar ini ya. Nah, ini gambar ini kan kalau dia berjalan kan dia dari kecil menjadi besar ya. Nah, ini bisa kita atur ya. Caranya bagaimana? Kita pilih dulu gambarnya ya. Kemudian di bagian sini ya, bagian ini yang ada tanda seperti ini, kita pilih. Kemudian, nah ini Bapak Ibu ya, ini adalah yang pertama, ini adalah tampilan awalnya ya. Kemudian yang ini adalah tampilan akhirnya. Jadi tampilan awalnya kita klik, dia agak menjauh ya. Tampilan yang akhirnya nanti dia akan dekat. Nah, ini bisa kita atur Bapak Ibu ya. Jadi cara mengaturnya, Bapak Ibu mau tekan terlebih dahulu misalnya tampilan awal. Misalnya tampilan awalnya Bapak Ibu ingin posisi gambarnya menjauh seperti ini ya. Seperti itu ya. Kemudian pada tampilan akhirnya Bapak Ibu pilih lagi. Pada tampilan akhirnya Bapak Ibu ingin posisinya misalnya membesar. Membesarnya di bagian sini misalnya ya. Tuh. Maka posisinya seperti itu ya. Nah, ini akan kita coba cek ya. Tuh, yang ini dan yang ini. Kita coba yang betul ini ya. Kemudian kita coba mainkan. Nah, maka tampilannya akan seperti itu ya. Jadi intinya dia tuh mana yang besar, mana yang awal, kemudian mana yang akhir ya. Untuk memanjangkan durasinya seperti apa? Sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Pilih yang ini, kemudian kita panjangkan durasinya. Nah, maka dia durasinya akan panjang. Tuh ya, akan lama ya durasinya ya. Untuk mencepatkan durasinya sama, kita pendek saja. Bagaimana kalau seandainya kita ingin ketika pertama kali muncul sama dengan yang terakhirnya, itu sama aja ya Bapak Ibu ya. Kita pilih lagi gambarnya, kemudian kita pilih tanda potong ini, crop. Kemudian di posisi awal kita pilih lagi ya, posisi awal ya. Posisi awal ini kita ini ya, kita pilih posisi awal ya. Nah, posisi awalnya seperti itu. Kita atur dulu posisi awalnya. Oke. Nah, posisi awalnya seperti ini. Kemudian di posisi akhirnya, nah posisi akhirnya mau kita samakan misalnya, kita pilih sama dengan ini saja Bapak Ibu. Nah, jadi
maka dia akan sama dengan yang posisi awal tadi. Kita coba ya, kita coba play ya. Tuh, maka dia tidak akan ada perubahan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, cara menyamakannya. Nah, kemudian ini sudah ya, proses potongnya sudah, dalam artian untuk membesarkan atau mengecilkan sebuah gambar itu sudah ya. Nah, bagaimana dengan video? Video sama aja Bapak Ibu ya, kita pilih saja, kemudian sama kita pilih saja yang ini, kemudian mau diperbesar kita bisa perbesar ya, tuh, maka dia akan posisinya juga besar deh Bapak Ibu. Nah ini ya, oke. Ini kalian, dia mengecil karena posisinya tadi, yang posisi airnya tadi kecil ya, makanya dia mengecil. Oke, untuk membesarkan video dan mengecilkan video sudah ya untuk foto ya. Sekarang kita lanjut ke tahap yang selanjutnya ya. Nah, yang selanjutnya kita coba untuk menambahkan audio atau musik. Oke, caranya dengan kita ini posisi thumbnail ya, yang merah ini adalah posisi dimana kita mau meletakkannya ya. Seandainya saya mau meletakkan audionya di awal itu, di pangkal ya, maka saya letakkan di pangkal terlebih dahulu, kemudian saya pilih audio, kemudian saya pilih saja ini di bagian lagu ya. Ini nanti bagian lagu ya. Nah, di bagian lagu ini Bapak Ibu pilih saja lagu apa yang Bapak Ibu punya ya. Seandainya belum ada, nanti silahkan di download terlebih dahulu di Google ya, cari saja mau lagu apa misalnya, atau berbagi file MP3 saja. Nanti kalau sudah ada, nanti ada di lagu ini ya, lagu-lagunya. Nah, di sini saya ada beberapa musik, ini band sound ya. Nah, ini saya coba Arkansas Traveler ini ya. Oke, nah itu adalah untuk ngeplaynya Bapak Ibu ya, untuk memainkan musiknya ya. Kalau cocok kita pilih tambah ya, kalau nggak cocok kita pilih yang lain dulu. Saya coba pilih yang lain aja ya. Nah, kurang cocok, saya pilih yang lain coba. Nah, ini ya, ini cocok ya. Kalau cocok saya pilih tanda plus ini ya. Nah, ini untuk play pause nya tekan saja. Nah, ini untuk menambahkannya tekan tanda plus ini ya Bapak Ibu ya. Nah, maka dia akan ditambahkannya ke dalam video tersebut. Nah, mengapa dia hanya batas sini saja, batas, karena videonya hanya batas sini saja. Nah, nanti seandainya mau audionya lebih panjang lagi, tinggal ditambah lagi saja berbagai macam foto-foto lagi di bagian sininya ya. Oke, ini kita coba play ya. Oke, nah dengan menambahkan audio, video kita akan lebih menarik ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengecilkan dan membesarkan suara audio. Bagaimana itu? Nah, ini kita pilih dulu audio atau musiknya ya, kita pilih. Kemudian di bagian sini yang ada gambar speakernya ini kita pilih. Nah, di sini ya. Nah, di sinilah bagaimana kita mengecilkan dan membesarkannya. Kalau kita tekankan ke bawah ke 35%, maka dia akan kecil suaranya. Kalau kita perbesar lagi 200%, nah maka dia akan besar sekali ya. Nah, seperti itu. Nah, ini berfungsi sebagai seandainya kita ingin menambahkan suara kita ya Bapak Ibu ya. Jadi suara kita nanti besar, musiknya kita kecilkan. Nah, itu seperti itu fungsinya. Oke, nah sekarang bagaimana kita memotong dari lagu tersebut. Sama seperti tadi Bapak Ibu ya, tinggal kita tarik aja seperti ini. Nah, untuk memindahkan lagu ini ke depan, itu caranya Bapak Ibu tekan lama, kemudian tahan, kemudian tarik ya ke sebelah sini. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu saja ya caranya.
Oke, kalau sudah pas suaranya, seandainya mau masih kurang pas lagi, tinggal ditarik aja lagi ya, cari yang pas nadanya, kemudian sama seperti tadi, ditekan tahan, kemudian pindahkan ke bagian pangkal ini, seperti itu ya. Nah, ini karena suaranya kebesaran jadi dia seperti itu ya. Ini kita buat kecil saja ya, 30%. Oke. Nah, kemudian misalnya kita tambahkan suara dubbing kita. Misalnya kita ingin menambahkan suara kita ke dalam gambar atau video ini dengan dilatar belakangi suara musik ya. Nah, ini kita pilih suara ini, Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa tambahkan suara kita ya. Ini akan saya coba ya. Kita pilih suara, kemudian kita pilih ini kita izinkan dulu ya. Izinkan dulu, izin. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan suaranya masih kalah ya dengan musik ya. Maka kita pilih yang bagian suara kita tadi, kemudian kita naikkan jadi 200% suara kita. Oke, kita coba play lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau masih kalah juga kita turunkan suara dari musiknya ya. Kita kecilkan lagi sampai kira-kira sepasnya lah, misalnya 11% ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah pas ya. Oke, untuk menambahkan suara kita dan suara musik sudah selesai ya. Kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut menambahkan teks ya pada video ini ya. Nah, saya misalnya ingin menambahkan teks ya, maka kita gunakan yang namanya lapisan ini Bapak Ibu ya. Nah, ini lapisan kita pilih, kemudian nah ini kita pilih teks ya, kita pilih teks. Nah, ini misalnya saya mau menambahkan tulisannya aktivitas belajar ya, saya buat ya, misalnya aktivitas belajar. Oke, pilih ya. Nah, maka dia akan muncul seperti ini aktivitas belajarnya. Ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil ya, tinggal ditarik saja di bagian yang tanda panah ini ya. Tuh. Ini bisa kita letakkan di bagian mana saja ya yang kita rasa pas. Oke, kemudian untuk mengubah warna-warnanya di sini ya, kita pilih. Misalnya saya mau warna merah, tinggal pilih saja ya. Merah banget ya. Oke, ini kalau misalnya mau dia agak transparan, ini pilih ini ya. Kalau dia mau solid, pilih yang ini solid. Oke, kemudian ini di sini ada pilihan juga ya. Nanti silakan dieksplorasi saja Bapak Ibu ya. Nah, ini hasilnya ya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah selesai kita klik sembarang saja di tempat lain ya. Nah, kan ya sudah selesai ya. Ini bisa kita atur juga, mau panjangnya sampai hanya foto ini saja, atau mau panjang teksnya sampai ke foto yang berikutnya, seperti itu ya. Ini bisa kita atur ya. Ini misalnya saya mau hanya foto yang sini saja, maka saya hanya pilih batas sini saja ya. Oke. Nah, seperti itu. Maka di yang selanjutnya tidak akan ada lagi. Nah, di bagian-bagian lainnya Bapak Ibu ya, sekarang kita untuk teks sudah ya. Nanti kalau mau mengubah huruf-hurufnya ada di bagian sini ya. Nah, di sini ada berbagai macam ya, berbagai macam tipe hurufnya ya. Nanti silahkan dicoba saja sendiri ya. Di sini banyak bermacam model ya,
Saya misalnya pilih yang ini ya, tuh maka jadinya tuh pilih yang ini ya, tuh maka jadi akan seperti itu ya. Seandainya mau mengubah animasinya di sini bisa juga ya. Tuh di sini banyak sekali. Nanti silahkan diuji coba saja ya. Ini bagian dalam teks ya. Ada kata kiri, kata kanan dan sebagainya ya. Ini ada animasi juga ya. Bagaimana seandainya kita ingin membuat animasi masuk, misalnya animasi masuk tuh nanti ketika masuk dia dari sebelah mana. Nah seperti itu ya. Ini animasi masuknya misalnya pop ini muncul langsung. Nah seperti itu ya. Atau dari geser ke kanan misalnya. Nah dari situ atau misalnya geser ke kiri. Nah itu ya. Ini bisa nanti dipilih saja Bapak Ibu ya. Ini animasi masuknya ya. Misalnya animasi keluarnya. Jadi kita misalnya pengen keluarnya dia dari langsung menghilang. Nah di sini juga ada animasi keluarnya. Animasi keluar misalnya dia geser ke kiri. Tuh. Ini kita coba play ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya. Jadi dia ada animasi masuk, ada animasi keluarnya ya. Ini mau diperpanjang lagi silahkan ya, nanti diperpanjang ya. Nah, kemudian sekarang seandainya Bapak Ibu ingin menambahkan transisi ya. Pada transisi ini kita ingin menambahkan sebuah animasi perpindahan gambar ya. Nah, ini kita pilih saja ya di bagian ini ya. Nah, jadi di bagian-bagian yang putus-putus ini ya Bapak Ibu ya, ini bisa kita pilih ya. Kalau sudah dipilih, nah di sini ada transisinya banyak ya. Nanti silahkan dicoba saja ya. Ada yang misalnya klasik transisi ini, nah, ada yang dia, nah ada yang seperti itu, ada yang seperti ini. Ini banyak ya transisi ya. Nanti silahkan dipilih saja ya. Nah, saya misalnya pengen yang itu ya, saya coba klik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Nah itu ya. Nah nanti di bagian sini juga bisa Bapak Ibu tambahkan transisinya, terserah Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, nah pada kesempatan kali ini berjumpa lagi. Oke. Nah untuk efek transisinya sudah. Sekarang kita akan menambahkan, misalnya kita akan menambahkan lapisan lagi ya. Nah, saya ingin menambahkan misalnya lapisan di atas gambar, ada gambar misalnya. Itu bisa juga ya Bapak Ibu ya. Atau di atas gambar ini ada video misalnya. Kita pilih saja lapisan Bapak Ibu. Lapisan kemudian pilih gambar ini ya. Nah di atas gambar lainnya. Nah ini saya pilih saja. Nah seperti ini ya. Tuh. Nah jadi dia di atas gambar tersebut ada gambar lagi. Nah seperti itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah ini bisa juga kita pilih juga masuknya dari bagian mana ya. Misalnya ini masih masuknya misalnya dari pop misalnya seperti itu. Nah ini bisa kita tambahkan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Nah itu ya. Nah ini cara menambahkan lapisan-lapisan. Nah di sini juga bisa kita tambahkan berbagai macam efek juga ya. Di sini ada di lapisan ini ada efek-efek juga. Ada yang namanya efek banyak ya efek-efeknya ya. Ada yang mosaik. Nah atau ada yang Gaussian blur misalnya kita ingin kasih blur ya. Nah ini efeknya bisa kita tarik seberapa banyak efek tersebut ya. Nah ini ya. Nah seandainya ada yang biru ini maka dia akan blur seperti itu ya. Ini di sini bagian efek ini banyak ya. Nanti silakan saja didapatkan lainnya ya. Di sini banyak sekali. Pilih setuju dan lanjutkan. Nah di sini banyak sekali efek-efeknya. Nanti silakan dieksplorasi saja ya. Oke. Nah kemudian kita menambahkan efek sudah ya. Sekarang kita coba lagi. Oke Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ini sudah dipelajari semua ya untuk dasar-dasarnya ya. Nanti silakan Bapak Ibu eksplorasi sendiri ya. Tahapan-tahapan dari KineMasternya ini sangat banyak sekali sebenarnya ya.
Jadi nanti silahkan dieksplorasi sendiri. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan coba belajar untuk ekspor. Jadi setelah kita membuat video dan sudah bagus misalnya ya, maka kita akan ekspor ya. Kita akan jadikan MP4 MP4 ya. Nah sekarang kita pilih di bagian sini Bapak Ibu ya, pilih bagian sini. Oke, kemudian kita pilih yang ini, kita pilih yang high definition saja Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih yang 30. Ini laju bitnya ini terserah Bapak Ibu ya, saya pilih di bagian tengah saja ya. Oke, kemudian ini saya ekspor ya. Nah ini saya sarankan yang 720 saja, yang standar ya. Kalau dia bagian bawah ini nanti takutnya kekecilan ya, maka gambarnya akan pecah-pecah ya, nanti videonya akan pecah-pecah. Nah seandainya di bagian yang 720 ini standar ya Bapak Ibu ya, jadi ketika nanti kita ekspor lagi ke YouTube semacamnya itu standar, jadi nggak terlalu maksud saya masih aman dia, nggak jelek-jelek banget ya. Nah ini kalau yang ini dia full HD, jadi dia kualitasnya memang kualitas tinggi, dan tentunya dia akan menyimpan dengan lebih banyak lagi ya. Oke, nah ini saya pakai yang 720p aja, kemudian yang ininya 30. Oke, kemudian yang ini bagian tengah ya, saya ekspor saja. Nah maka dia akan proses ekspor ya, ekspor proyek. Nah ini sambil kita tunggu ya prosesnya ya. Ini prosesnya akan berjalan sesuai dengan berapa panjang durasi dari video tersebut ya. Jadi semakin panjang videonya, maka dia akan semakin lama untuk mengekspornya juga. Dan biasanya juga tergantung dari kualitasnya juga, akan semakin besar kualitasnya maka akan semakin lama dia untuk ekspornya ya. Ini nanti setelah videonya sudah keluar, nanti silahkan nanti Bapak Ibu upload saja ya, bisa di Google Drive, bisa juga di YouTube Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah dimasukkan ke situ tinggal dibagikan saja linknya ke siswa ataupun ke tempat yang ingin Bapak Ibu bagikan ya. Oke, ini sudah prosesnya selesai ya. Prosesnya selesai. Ini bisa kita lihat langsung dari sini. Tuh, dengan kita caranya play. Kita pilih media pemutarnya ya, kalau saya Mi Video ini ya. Atau nanti bisa Bapak Ibu langsung lihat di galeri ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya hasilnya Bapak Ibu ya. Oke. Oke Bapak Ibu, sampai di sini saja. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.